Izin memperkenalkan diri, nama saya Serius Rombauer, NPM 191506101. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence? Yaitu kecerdasan pada manusia yang diterapkan pada mesin atau diprogramkan pada mesin. Dengan kata lain, artificial intelligence adalah perintah-perintah atau pemrograman yang diterapkan pada mesin sehingga mesin bisa melakukan suatu pekerjaan yang sama seperti manusia. Secara garis besar, dalam artificial intelligence yang dapat dilakukan oleh mesin yaitu yang pertama, acting humanly atau bertingkah seperti manusia. Yang kedua, thinking humanly, berpikir seperti manusia. Yang ketiga, think rationally atau berpikir secara rasional. Yang keempat, action rationally atau bertindak secara rasional. Pada contohnya yaitu pada e-commerce dan asisten Google serta di Facebook. Kelebihan dari artificial intelligence ini, dia bersifat netral atau tidak bersebelah dalam mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, kecerdasan buatan ini bersifat permanen, artinya tidak dapat diubah atau kembali, namun bisa berulang-ulang. Yang kekurangan dari artificial intelligence yaitu membuat manusia merasa malas karena semua pekerjaan dilakukan oleh robot atau digantikan oleh robot. Yang kedua dari kekurangannya itu, dia tidak bisa mengambil keputusan, dia sistemnya terbatas sehingga membuat dia hanya melakukan pekerjaan yang telah diprogramkan pada mesin tersebut, tidak bisa inovatif atau kreatif seperti manusia. Jadi mesin itu hanya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah diprogramkan saja, tidak bisa melebihi dari itu. Berikutnya adalah intelligent agent. Intelligent agent adalah sebuah sistem pintar yang dirancang untuk bekerja secara otomatis pada setiap aplikasinya dengan sensornya untuk menerima dari lingkungan, kemudian memberikan respon balik sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan pada aplikasi tersebut. Dan fungsi tujuan dari intelligent agent yaitu untuk mempermudah tugas manusia. Tipe-tipe dari dalam intelligent agent yang pertama adalah simplex reflex agent. Simplex reflex agents adalah salah satu tipe yang paling sederhana karena tipe ini hanya bekerja jika terjadi sesuatu pada lingkungan dalam kondisi tertentu. Jadi jika terjadi sesuatu pada aplikasi, maka dia akan melakukan pekerjaannya. Yang kedua adalah model based reflex agents, adalah dapat melakukan tindakan dengan baik jika memberikan persepsi sesuai dan tidak berubah-ubah. Goal based agents. Yang ketiga adalah goal based agents, adalah segala pengetahuan agents akan perform dan keseluruhan keadaannya dengan menggunakan ini dicapai oleh agents tersebut. Yang keempat adalah utility based agents. Dicapai sebuah goals pada agent pun tidak cukup untuk menghasilkan agent dengan performa yang sempurna dan kualitas. Sebagai contoh, di sistem agents pada mobil tentang pemrograman otomatis, ada tahapan tindakan yang harus dilakukan oleh agents tersebut untuk mencapai tujuannya. Dan utility based agents adalah satu tipe yang mampu membuat perform sistem agents bekerja jauh lebih cepat dan lebih aman, karena tipe agents lain tidak membedakan antara perform yang baik dengan tidak baik untuk agent itu sendiri. Hal ini dapat diatasi oleh
Semua itu dapat based agent. Semua hal tersebut dapat diperhitungkan di atas oleh alternative vector kuantitatif yang dimiliki oleh alternative based agents. Yang keempat adalah learning agents atau tipe agents ini juga berfungsi untuk meningkatkan perform pada sebuah sistem intelligent agent. Tipe ini memiliki kritik yang berfungsi untuk mengevaluasi setiap tindakan dan perform yang dilakukan oleh sistem agents. Learning agents ini juga dapat memberikan informasi dan secara otomatis mampu melakukan perbaikan pada tiap elemen agents yang berfungsi untuk menghindari adanya kesalahan dalam melakukan pemilihan tindakan yang diambil oleh sistem. Dan learning agent sendiri memiliki sistem yang bernama program generator yang fungsinya untuk menginformasikan langkah-langkah yang diperlukan. Hal ini tentu lebih memudahkan pengguna untuk memastikan kerja pada sistem agent. Cara kerjanya pada penjualan online yang pertama supplier, production, lalu ke production facility dan ke retail store, lalu terakhir pada distributor untuk disebarkan ke pasar. Dan pertanyaannya, mengapa kita memerlukan intelligent agent? Karena intelligent agent sangat membantu konsumen menemukan produk-produk yang mereka butuhkan, dan juga intelligent agent mampu membantu pengguna untuk membandingkan harga yang murah pada suatu produk dan fitur lainnya. Dan hal lain yang mampu intelligent lakukan untuk membantu pengguna adalah membantu menyimpan histori, menyesuaikan kebiasaan apa yang dilakukan oleh pengguna. Contohnya adalah Google adalah salah satu intelligent agent yang mampu memberikan arah, memberikan rekomendasi tentang apa yang dibutuhkan oleh konsumen untuk membeli atau melakukan sesuatu, atau menunjuk arah jalan, atau melihat di mana posisi dia sekarang. Sehingga intelligent ini sangat membantu sekali. Cukup mengatakan Google sekarang saya di mana atau sebagainya, maka dia bisa tahu atau mengetahui informasi lebih yang dia dapatkan. Ini adalah perkembangan artificial intelligence di dunia. Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence di dunia sangat berkembang pesat dikarenakan sudah banyak sekali negara-negara yang memproduksi atau menggunakan artificial intelligence dalam melakukan semua aktivitasnya, sehingga zaman sekarang semua pekerjaan sudah dimudahkan oleh artificial intelligence. Salah satu contohnya adalah robot-robot yang dibuat oleh negara Jepang. Contohnya robot pada restoran-restoran yang melayani langsung tamu-tamunya secara langsung. Semua itu dilakukan oleh robot-robot yang telah diprogramkan atau diatur untuk melakukan tugas-tugasnya. Dan juga salah satunya juga sebuah Google atau akun asisten virtual yang dapat membantu kita atau mengingatkan kita kalau kita telah mengaturnya untuk melakukan sebuah aktivitas pada Android atau PC kita masing-masing, sehingga kita dengan mudah mengingat atau kita menyimpan sesuatu file pada Android atau PC. Tetapi dari semua itu tidak terlepas dari dampak-dampak negatif dari perkembangan kecerdasan buatan ini yang mungkin membuat manusia malas, dan juga penggunaan kecerdasan buatan dan melanggar undang-undang IT dan juga penggunaan artificial intelligence ini juga berdampak merusak moral bangsa karena penyalahgunaan artificial intelligence. Contoh juga kabar terbaru di Jepang, mereka membuat robot atau pemuas hubungan seksualitas yang dibuat oleh robot tersebut yang tugasnya untuk memuaskan
memuaskan hawa nafsu seseorang, dan juga robot itu boleh diperistri, sehingga ini sangat merusak moral-moral atau mengganggu kepercayaan-kepercayaan dari orang-orang yang beragama, karena ini telah menyimpang dari kodrat dan martabat kemanusiaan, sehingga ini adalah salah satu kekurangan dalam penyalahgunaan dari artificial intelligence. Saya sangat tertarik kepada artificial intelligence ini karena dia dapat membantu atau meringankan manusia, apalagi di daerah kabupaten seperti tempat saya ini. Mungkin artificial intelligence sangat perlu sekali, harus banyak masyarakat awam yang harus tahu dan bisa membuat dan menggunakannya juga, sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju dengan artificial intelligence yang sangat tinggi dan development kecerdasan buatan yang berkelas, yang mampu bersaing di kancah internasional, dan menciptakan kecerdasan buatan tanpa merusak moral-moral dan tradisi-tradisi keagamaan yang telah ditanamkan oleh orang tua bangsa. Karena kita sendiri telah lihat bahwa kecerdasan buatan mempunyai dampak positif dan negatif yang begitu besar atau berdampak besar bagi masyarakat global. Untuk itu dari saya sendiri, kecerdasan buatan ini memang sangat perlu sekali dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita juga harus tahu batas-batas dalam penggunaan dan pembuatan kecerdasan buatan, yang mana kalau kita menyalahgunakan kecerdasan buatan ini maka akan beralih menjadi senjata untuk kita semua. Mungkin ini dari saya. Sekian, kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan mungkin saya belum terlalu ahli dalam kecerdasan buatan. Sekian dan terima kasih.